Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabat semua, di saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka kami memberikan panduan untuk puasa di masa pandemi COVID-19. Barangkali para sahabat semua ingin mengetahui dalil Al-Quran maupun hadisnya tentang bagaimana puasa di masa pandemi ini. Sahabat semua, ada pesan Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa puasa memiliki hukum wajib bagi orang-orang yang beriman agar mencapai puncaknya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping ketakwaan, para ulama salaf kemudian menempatkan puasa itu masuk dalam kategori rukun Islam. Artinya bahwa kewajiban ini menjadi fundamental, puasa menjadi perilaku yang fundamental dalam membentuk jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian untuk ibadah puasa. Pada saat itu dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta syaitan-syaitan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Riwayat Ahmad. Kemudian Al-Quran tentang bulan Ramadan itu memiliki kebaikan ini lebih dari 1000 bulan ini. Kita lihat ada di Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini Al-Quran yang menyampaikan informasi kepada kita bahwa di bulan Ramadan itu pahala berlipat ganda terhadap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sesungguhnya hikmah puasa itu banyak sekali, namun mari kita renungkan beberapa dalil yang telah kita baca tadi, bahwa puasa itu pertama dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kemudian berempati. Puasa dapat membangun empati kepada diri kita, terutama terhadap komunitas masyarakat miskin. Kemudian yang ketiga, bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang keempat, bisa mengendalikan syahwat. Kemudian yang kelima, memperbanyak sedekah, karena berlipat gandanya itu kemudian ada keinginan orang untuk bersedekah. Kemudian yang keenam, ketika kita merasakan lapar itu bisa membangkitkan rasa syukur pada diri kita. Kemudian yang ketujuh, untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat, terhindar karena merasa sedang berpuasa. Kemudian berlatih disiplin, kapan saat kita memulai dan kapan akhir. Ini mengenai waktu gitu kan, kita menjadi disiplin. Kemudian
pada saat kita kapan melakukan perencanaan untuk berbuka, kapan syahur, kapan sholat tarawih, dari awal sudah kita rancang. Kadang-kadang justru kita akan menentukan di mana sholat tarawih, itu hikmah dari puasa. Kemudian yang ke-10 adalah berlatih sabar. Ini yang paling berat untuk kita, bagaimana kita itu harus bersabar dari apa yang menjadi membatalkan puasa. Kita harus menjaga diri kita. Bersabar ini adalah hal yang paling berat, barangkali kita sudah merasakan dalam hidup ini, maka harus berlatih di saat bulan Ramadan. Inilah saat kita berlatih untuk bersabar. Nah, bagaimana terhadap kita yang terkena corona? Nah, ini ada beberapa prinsip dasar yang coba kita bangun. Yang pertama, orang yang terkena corona boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengqadhonya. Begitu juga petugas kesehatan yang merawat orang yang terkena COVID boleh tidak berpuasa. Kemudian protokol kesehatan itu wajib dijalankan ketika berbuka, sholat tarawih. Bahkan di saat pergaulan seperti biasa, tetap protokol kesehatan harus dijalankan dalam rangka untuk mengurangi kemudaratan. Kemudian vaksinasi juga dibolehkan di siang hari. Nah, landasannya apa di sini? Mari kita kaji beberapa dalil yang melatar belakangi saat pandemi ini kita boleh tidak berpuasa. Orang sakit, terutama orang yang sakit di sini, yang dimaksudkan dengan sakit di sini adalah kondisi seseorang yang mengidap penyakit yang membuatnya tidak lagi dikatakan sehat. Artinya kalau tidak sehat atau kondisi sedang sakit, maka dia boleh tidak berpuasa. Para ulama tentang orang sakit ini telah bersepakat bahwa boleh tidak berpuasa. Namun ketika dia sembuh, maka diwajibkan untuk mengqadhonya, mengganti di hari yang lain. Mari kita lihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berpesan, wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Allah berpesan kepada kita, barang siapa sakit ada dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Ini Al-Quran berpesan kepada kita. Nah, kemudian kita kadang-kadang, sakit yang seperti apa itu yang boleh orang tidak berpuasa? Kondisi pertama, barangkali sakitnya sepertinya biasa-biasa saja, tapi kemudian dokter atau diri sendiri, dokter melarang untuk berpuasa, atau diri sendiri mengukur kebiasaan bahwa ini berbahaya kalau saya puasa, badan saya betul-betul menjadi lemah. Tapi dari hati yang paling dalam, maka boleh orang tidak berpuasa. Yang kedua adalah apabila penyakitnya akan bertambah parah. Tentu ini yang akan menentukan adalah dokter. Ketika dokter berkata, ini sulit sembuh nanti kalau berpuasa, maka kita boleh tidak berpuasa. Kemudian kondisi ketiga adalah apabila tetap berpuasa, namun di pihak lain orang lain akan menjadi susah, atau akan mengantarkan kepada kita kepada kondisi yang berbahaya dan mengakibatkan kematian. Ini juga boleh orang tidak berpuasa. Kemudian yang keempat, jika dengan berpuasa itu akan menjadikan madarat pada diri sendiri dan orang lain, maka boleh tidak berpuasa. Seperti masa pandemi seperti ini kan bisa membuat kemadaratan pada diri sendiri dan orang lain, maka orang yang terkena COVID boleh tidak berpuasa.
Kemudian kita lihat pesan Allah yang mendukung argumentasi terhadap boleh tidak berpuasanya adalah surat An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Kita sudah dibekali oleh otak untuk menganalisa, untuk mengkaji. Ketika kita tidak bisa menentukan apakah berbahaya jika saya puasa, maka kita bisa pergi ke dokter untuk menanyakan kondisi kita atas apa yang dirasakan oleh diri sendiri. Kemudian pesan Allah juga dalam surat Al-Baqarah, ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini dalam surat Al-Baqarah. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Kemudian dalil lain menyampaikan bahwa wa idza amartukum bi amri fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan kalian untuk melakukan suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian. Kemudian hadis dari Jabir juga menyampaikan kepada kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada tahun Fathul Makkah 8 Hijriah menuju Makkah di bulan Ramadan. Beliau ketika itu berpuasa. Kemudian ketika sampai di Qura Al-Ghamim, suatu lembah antara Mekah dan Madinah, orang-orang ketika itu masih berpuasa. Kemudian beliau meminta diambilkan segelas air, lalu beliau mengangkatnya dan orang-orang pun memperhatikan beliau. Lantas beliau pun meminum air tersebut. Setelah beliau melakukan hal itu, ada yang mengatakan sesungguhnya sebagian orang yang ada yang tetap berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan mereka itu adalah orang yang durhaka. Mereka itu adalah orang yang durhaka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kurang tepat melihat dalam kondisi sulit kemudian tetap berpuasa. Kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang mereka yang wajib membayar fidyah dan mereka yang wajib mengqadha. Para ulama sepakat bahwa mereka yang sudah tua, sudah jompo, kemudian yakin tidak mampu lagi berpuasa, maka mereka hanya membayar fidyah. Termasuk di dalamnya mereka yang terkena penyakit corona saat ini di masa pandemi hari ini dan kemudian sangat membahayakan kepada dirinya dan sampai batas waktu kemudian tetap tidak mampu mengqadhanya, maka cukup untuk membayar fidyah, kecuali di kemudian hari dia menjadi sehat kembali. Landasannya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana jika orang yang sudah tua, kemudian orang yang punya penyakit dan sangat sulit untuk disembuhkan itu kemudian tidak mampu membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin, maka fidyahnya itu untuk dirinya sendiri.
Jadi tidak diberikan untuk orang lain. Jadi fidyahnya diarahkan kepada diri sendiri. Nah, tentang hal ini memang banyak pendapat. Jangan ragu, jangan bingung. Semua dalilnya sudah ada. Silahkan Anda dalami, kemudian mengambil keputusan. Akan tetapi apa yang kami sampaikan sudah memiliki landasan Al-Quran dan hadis. Semoga semakin yakin, semakin nyaman ketika beribadah dan tetap tersenyum di masa pandemi ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan memberikan berkah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.